Puji Tuhan, selamat pagi, selamat lagi bergabung di Zoom online pagi kami. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat malam kami, hingga kami boleh bangun kembali dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus di sepanjang hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami boleh mengerjakan Tuhan Yesus apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus apa yang kami kerjakan hanya untuk Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus. Dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami. Biar hidup kami, Tuhan Yesus, kami rindu hidup dalam perkenanan-Mu. Karya salib-Mu yang Kau sudah berikan buat kami, Tuhan. Biar kami boleh kerjakan, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kembali saat pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami bersahati, Tuhan. Memohon, meminta kepadamu, pimpinanmu dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, biar bukan rutinitas kami Tuhan saat pagi hari ini, tapi biarlah kerinduan kami Tuhan, kami belajar firman-Mu, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong biarlah firman-Mu itu terus, oh Tuhan Yesus, menjadi pedoman kekuatan buat kami Tuhan. Itu firman-Mu boleh mengubah sikap hati kami. Firman-Mu Tuhan Yesus terus menerangi hidup kami Tuhan Yesus. Terus berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus dengan urapan hikmat daripada-Mu. Biar apa yang hamba-Mu perkatakan itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang Tuhan Yesus mengikuti secara online baik offline, Tuhan Engkau berkati, biar kami fokus Tuhan dalam mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Tidak sia-sia kita terus dalam firman, kita percaya oleh pertolongan Roh Kudus, apa yang kita pelajari akan terus membentuk kita menjadi alat-alat yang berkuasa di tangan Tuhan, di tangan Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk melahirkan sebuah umat yang semakin hari semakin mengenal Dia, semakin rindu dipakai oleh Dia. Bagian ke-13 dari membangun rumah tangga, kita bicara tentang pengampunan ilahi, khususnya dalam rumah tangga yang dapat kita perluas dalam hubungan dengan sesama. Kita bisa mengampuni. Sebagai manusia kita bisa mengampuni. Bahkan manusia lain pun sesama kita bisa melihat bukti-bukti bahwa kita memberi pengampunan. Namun perlu kita ingat bahwa pengampunan itu sendiri bersifat supranatural, melampaui kemampuan-kemampuan manusiawi. Allah yang menciptakan pengampunan dan cintanya sendiri yang menjadi fondasi. Karena itu, untuk bisa mengerti dengan benar konsep pengampunan, kita perlu melihat Alkitab kita ini secara utuh, komprehensif, dan terstruktur. Kita mulai dengan
kisah kematian Kristus, gambaran yang paling dramatik, paling menggugah tentang pengampunan ilahi, dapat kita lihat dalam peristiwa kematian Kristus di Kalvari, yaitu ketika ia rela menanggung derita demi kita manusia berdosa, agar kita dapat dibebaskan dari hukuman, dari konsekuensi akibat dosa. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Penekanannya adalah ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah. Tabir itu sendiri mewakili keterpisahan antara manusia dengan Allah. Keterpisahan yang diakibatkan oleh dosa yang kita manusia lakukan. Untuk bisa lebih mengerti tentang tirai, tabir yang melambangkan keterpisahan, kita perlu ke perjanjian lama. Kita perlu melihat kembali detailnya peraturan bait Allah. Khususnya peraturan yang menjaga sedemikian rupa ruang maha kudus, di mana tabut perjanjian Allah hadir di situ. Detailnya peraturan bait Allah memberi penegasan terhadap keterpisahan ini. Allah ingin mengomunikasikan bahwa hanya lewat cara Dia manusia bisa mendekat. Sekali lagi, lewat begitu detailnya peraturan tentang bait Allah, di dalam bait Allah di perjanjian lama, Allah sedang mengomunikasikan bahwa manusia bisa mendekat hanya di dalam caranya. Atau dengan kata lain, cara-cara manusiawi mustahil untuk bisa membuat Allah menjalin hubungan dengan manusia. Allah ingin mengomunikasikan dengan tegas. Cara apapun kalian manusia berdosa, ingin berhubungan dengan saya, saat itu di luar cara saya, kalian nggak bisa. Ini salah satu contoh ekstrim. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu. Firman Tuhan kepada Musa, katakan kepada Harun, kakakmu. Supaya ia jangan sembarang waktu, berarti waktunya Tuhan. Masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ruang maha kudus. Ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut. Supaya apa? Supaya ia jangan mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi cara-cara manusia, bahkan di ayat ini
inisiatif manusia untuk masuk, ingin mendekat kepada Allah menurut waktu manusia, menurut cara manusia, itu hanya akan berakibat kepada kematian. Itu yang memberi penegasan luar biasa keterpisahan yang digambarkan oleh tabir. Memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Nah, penderitaan Kristus, sengsaranya, kematiannya membelah tabir. Kematian Kristus melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Ketika ia disalibkan dan tabir Allah terbelah, pesan Allah Bapa jelas. Umatnya telah diampuni untuk selama-lamanya. Keterpisahan dan hukuman akibat dosa tidak lagi menjadi tujuan akhir umatnya. Bagi setiap dari kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rekonsiliasi dengan Allah sedang terus terjadi. Kita bisa dari hari ke hari merasa semakin hari semakin dekat. Itu hanya bisa terjadi ketika Yesus sudah mati dan tirai itu terbelah. Sebelumnya kita nggak bisa seenaknya. Sekarang saat melalui Yesus, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kapanpun dengan cara kita, tentu di dalam lingkupan korban Yesus. Kita bisa sambil tiduran, sambil rebah, sambil berdiri, kita bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus. Sebelumnya nggak bisa macam-macam masuk ke ruang Maha Kudus. Sekarang kita bisa dengan berbagai gaya. Bisa sambil dalam perjalanan, bisa di kamar mandi, bisa di halaman, bisa di taman, bisa di pantai, dimanapun kita bisa datang kepada Allah Maha Kudus. Itu semua karena Yesus sudah sengsara dan mati. Ya, kita masuk kepada penerapan untuk kita bisa mengerti konsep pengampunan dan menjalaninya. Belajar dari Allah yang mengampuni. Ada 4 poin. Pertama, Allah memutuskan membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, kita terapkan kepada hubungan suami istri. Bisa diperluas kepada hubungan antar sesama. Kita dalam mengampuni perlu memutuskan untuk membebaskan sesama yang bersalah dari hukuman dosa. Kita punya hak sesungguhnya karena dilukai oleh kelakuan pasangan atau sesama, kita punya hak sesungguhnya untuk menghukum, tetapi kita melepaskan hak tersebut. Kita pun bisa melakukan membebaskan sesama dari hukuman akibat dosa dengan cara tidak lagi memikirkan, mengingat-ingat kesalahan mereka. Kita tidak seperti saat kita mengunyah makanan, kita ingat-ingat lagi, memikir-mikirkan lagi kesalahan sesama. Memang kita bukan seperti orang pikun atau amnesia yang bisa lupa kesalahan pasangan atau sesama. Tetapi meski nggak lupa, tetapi kita memilih
kita memutuskan untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama, tidak memikir-mikirkan lagi, tidak membawa kembali kesalahan tersebut kepada ingatan kita, kepada pikiran kita. Emang terkadang akan muncul lagi rasa sakit, kecewa, tetapi kita tidak membiarkan diri mengunyah, mengingat-ingat, memikir-mikirkan kesalahan sesama. Komitmen ini perlu terus dibaharui. Kita perlu ingatkan diri sendiri tentang komitmen ini, keputusan ini. Kita memilih untuk tidak mengingat-ingat lagi. Itulah cara kita melepaskan sesama dari hukuman akibat dosa. Tak mudah memang, terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang besar yang sangat melukai hati kita. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mendasari komitmen ini dengan kasih dan penyembahan kepada Kristus yang telah mati untuk mengampuni kita. Hanya ini dasar kita. Inilah dasar utama kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang pertama, Allah memutuskan untuk membebaskan kita dari hukuman akibat dosa. Itu menjadi dasar, fondasi dalam kita mengampuni. Kedua, Allah memutuskan untuk berkurban supaya bisa mengampuni. Seperti Yesus memutuskan untuk menanggung hukuman dosa manusia demi rekonsiliasi hubungan Allah manusia, kita pun perlu memutuskan untuk menerima luka, menanggung luka, nggak membalaskan, melukai hati pasangan atau sesama, supaya hubungan yang baik bisa kembali terjadi. Saat kita membalas luka dengan luka, tentu akan terus berbalas-balasan. Tidak mungkin ada rekonsiliasi. Pengampunan bukan tentang berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kita perlu menghadapi rasa sakit serta ketidaknyamanan untuk membicarakan kesalahan tersebut secara jujur. Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri dan belajar terus untuk berani mengungkapkannya dengan harapan pasangan atau sesama tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Langkah penting dalam pengorbanan adalah keputusan untuk tidak mengungkit lagi kesalahan pasangan atau sesama tersebut di kemudian hari. Khususnya ketika kembali kita harus berargumen, harus berdebat. Kita nggak bawa lagi kesalahan tersebut ke dalam perdebatan kita. Itu salah satu langkah penting saat kita berkorban untuk bisa mengampuni. Pengorbanan ini juga meliputi keputusan tidak bergosip tentang kesalahan tersebut. Jadi ya, meski kita nggak bisa lupa benar-benar, tetapi kita nggak memuaskan hati kita dengan ulang-ulang kesalahan pasangan atau sesama. Kita memutuskan untuk tidak mengulas lagi dengan orang lain. Ini pilihan kita. Jika benar kita mau hidup dalam konsep pengampunan ilahi, kita nggak membiarkan diri kita ulas-ulas lagi, bicarakan lagi kesalahan sesama. Ketiga, tadi yang pertama, Allah memutuskan untuk tidak menanggungkan hukuman dosa atas kita. Itu dasar yang pertama, fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua,
Allah berkurban. Ia menjadi kurban. Kita pun mau belajar untuk sakit kita nggak dibalaskan dengan sakit. Luka kita nggak kita balaskan dengan melukai. Ketiga adalah Allah memutuskan untuk mendatangkan kebaikan meski melalui keberdosaan kita. Kita perlu percaya bahwa Allah sanggup mendatangkan kebaikan saat kita mengampuni. Secara manusia kita terlihat sangat dirugikan. Tetapi yang lebih kita perhatikan adalah kemampuan Allah dalam memberkati kita. Dan dia dalam hitung-hitungan manusia kita terluka, kita nggak bales, maka kita dirugikan. Tetapi yang kita perhatikan adalah kemampuan Allah untuk berkati hidup kita, untuk pulihkan hidup kita. Syukur-syukur tentu, lebih lagi bersyukur tentu, pengampunan kita bisa memulihkan hubungan. Tapi di sisi lain kita pun nggak boleh tutup mata, nggak bisa denial terhadap kemungkinan bahwa orang yang kita ampuni akan benar-benar berubah hidupnya. Bertumbuh dalam pertobatan. Ya sungguh-sungguh bertobat itu kita nggak bisa denial terhadap kemungkinan tersebut bahwa kita melepaskan pengampunan orang tersebut nggak berubah hidupnya. Ya udah berarti relasi kita akan semakin berjarak. Tapi kita saat mau nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita percaya Allah sanggup terus mendewasakan kita. Puji Tuhan. Yang dapat kita yakini adalah pengampunan Allah, pengampunan yang kita berikan, yang berasal dari Allah, Allah Sang Pencipta. Kita terima pengampunan, kita berikan kepada sesama. Pengampunan ilahi itu akan mengubah hidup kita, mengaruniakan pertumbuhan rohani bagi kita. Puji Tuhan. Ya, yang terakhir, yang keempat, fondasi, puji Tuhan, untuk kita bisa mengampuni. Pertama tadi, tidak menanggungkan hukuman dosa pada sesama. Kedua, kita siap berkorban. Ketiga, kita percaya bahwa Allah sanggup mendatangkan kebaikan lewat pengampunan kita. Keempat adalah Allah, ini dasar kita, memutuskan untuk memberi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Saat mengampuni dosa, Yesus tidak menyertainya dengan ancaman. Awas ya, sekali lagi berbuat dosa, nggak ada lagi ampun. Nah, seperti Yesus memberi kesempatan kita untuk berproses. Kita masih jatuh bangun kan? Yesus sudah ngampuni kita saat kita lahir baru. Sungguh pengampunan Yesus itu menjadi bagian hidup kita. Tapi kita masih bergumul dengan dosa. Tapi setelah berkali-kali kita jatuh bangun dalam dosa, Ia tetap memberi kesempatan kedua kepada kita. Terus kedua. Untuk kita bertumbuh di dalam pertobatan, di dalam kebenaran. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Kita pun perlu memutuskan dalam kita memahami dan menjalani konsep pengampunan ilahi, kita pun perlu memilih untuk memberi kesempatan yang sama bagi pasangan atau sesama kita yang berbuat salah. Ini tentang pengampunan. Kedua adalah tentang pengakuan bersalah. Ternyata untuk rekonsiliasi yang benar-benar rekonsiliasi yang utuh, di mana hubungan bisa semakin hari semakin erat, bukan hanya dibutuhkan pengampunan, tetapi juga pengakuan dosa. Mengaku
bersalah. Bukan sesuatu yang bersifat formalitas hanya sebagai pelengkap, bukan. Tetapi yang sedang kita bicarakan adalah demi sebuah pemulihan hubungan yang utuh. Maka kita bukan hanya membutuhkan pengampunan, tetapi juga pengakuan dosa yang keluar dari pertobatan sejati. Kita mau lihat ciri-ciri atau karakteristik dari pengakuan dosa yang sejati, yang benar-benar akan memulihkan hubungan suami istri. Tanpa itu, ya hubungan suami istri akan tetap berjarak. Hanya misalnya si istri yang memberi ampun, tetapi si suami yang berbuat salah, enggak benar-benar bertobat dan ngaku salah, maka sehebat apapun pengampunan istri, pemulihan enggak terjadi. Rekonsiliasi enggak terjadi. Karena itu dibutuhkan dua-duanya. Pengampunan dan pengakuan dosa. Dan sekali lagi, kita punya di buku kita ini 7 tanda dari yang kita sebut tadi pengakuan dosa yang bukan formalitas. Pengakuan dosa yang keluar dari pertobatan sejati. Pertama, bukan sekadar tentang berkata maaf, tapi tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan. Menyatakan penyesalan hanya sebagian dari pengakuan dosa. Fondasi dari pengakuan ini haruslah kesadaran diri telah memberontak kepada Allah, telah melukai hati Allah. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Doa Daud ini mewakili sikap sadar bahwa kita sedang berdosa kepada Allah saat melakukan kesalahan terhadap pasangan, saat melukai hati sesama. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Hanya saat kita bisa menyadari keberdosaan kita terhadap Allah, maka pengakuan dosa kita yang memulihkan hubungan secara utuh itu bukan sekadar formalitas. Rekonsiliasi dalam sebuah hubungan terlebih pernikahan akan terus terjadi hanya ketika didasari oleh pertobatan sejati. Merasa diri bersalah, melihat diri bersalah, menyadari diri berdosa kepada Tuhan dan sungguh menyesalinya. Itu yang pertama. Bukan sekadar berkata maaf, tetapi sadar bahwa yang dilukai adalah hati Tuhan dan karena itu perlu sadar, minta ampun sehingga bisa kembali punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Kedua, pengakuan dosa lebih dari sekadar memperoleh kelegaan dari rasa bersalah. Sebagian dari kita melihat pengakuan dosa dalam pengertian egosentris. Kita hanya berpikir tentang bagaimana menghilangkan rasa bersalah.
Berpikir dengan mengaku dosa, hati kita lega. Sesungguhnya, tujuan utama pengakuan dosa bukan untuk memberi kelegaan di hati. Itu hanya hasil tambahan. Saat kita teringat kepada perintah untuk dahulukan kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Rasa lega itu hanya tambahan. Saat kita lakukan pengakuan dosa, rasa lega itu hanya tambahan, hanya bonus. Tujuan utama pengakuan dosa adalah membereskan dosa, sehingga rekonsiliasi yang utuh bisa terjadi. Ketiga, tidak melemparkan kesalahan kepada pasangan atau sesama. Inilah pengakuan dosa yang sejati. Kita perlu menghindari dalih-dalih saat mengakui kesalahan yang biasanya diwakili oleh kata kalau, tetapi, mungkin. Kita lihat contoh-contohnya. Kalau yang saya perbuat telah menyakiti hatimu, maafkan saya ya. Ini seperti ingin berkata, kayaknya kamu aja sih yang terlalu sensitif. Saya memang salah, tapi kamu juga sih sikapnya seperti itu. Ini seperti sedang berkata, saya lakukan dosa ini, kesalahan ini, karena kamu juga sih penyebabnya. Yaitu bukan pengakuan dosa yang sejati, itu formalitas aja itu. Bilang maaf, tapi disertai dengan pernyataan seperti ini. Maka pengakuan dosa kita hanya formalitas pelengkap. Nggak punya kuasa untuk memulihkan hubungan. Mungkin saya seharusnya tak menghabiskan uang itu tanpa diskusi dengan kamu. Ini seperti sedang berkata, saya sih masih ragu ya perbuatan saya ini salah atau enggak. Saya habiskan uang belanja, sebagai seorang suami saya habiskan uang belanja untuk hobi saya. Nggak tanya istri. Istri bilang, kamu salah Pak. Saat saya ngaku salah, tetapi dengan perkataan seperti ini, disertai dengan perkataan seperti ini, sesungguhnya kita belum mengaku dosa. Saat kita belum mau sungguh bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan, maka kita sesungguhnya belum siap mengakui dosa. Tidak usah bicara rekonsiliasi dulu jika belum siap bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah kita buat. Saat saya habiskan duit belanja untuk hobi pribadi saya, saat saya masih gunakan dalih-dalih, maka sesungguhnya kita hanya sedang berusaha menjelaskan atau bahkan mencari alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Itu pengakuan dosa yang sekadar formalitas, nggak sungguh-sungguh. Keempat, pengakuan dosa yang sejati
yang keluar dari pertobatan sejati perlu disertai dengan penjelasan yang spesifik. Kita perlu mendeskripsikan secara jelas kesalahan kita apa dan alasan apa sehingga kita bisa melakukannya. Pergumulan kita tadi seperti Daud, aku bergumul terus dengan dosaku. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita sungguh telah memeriksa diri secara mendalam. Ini membuat pengakuan dosa kita saat kita mengaku bersalah, pengakuan kita itu punya kuasa. Karena dari hati yang sungguh bertobat, hati yang kembali punya hubungan yang indah dengan Allah. Di dalam perkenanan Allah, pengakuan dosa kita mampu memulihkan hubungan. Kelima, perlu disertai dengan penyesalan yang tulus. Pasangan atau sesama kita perlu melihat betapa menyesalnya kita telah melukai hatinya. Keenam, perlu disertai dengan komitmen untuk berubah. Saat kita sungguh tulus dalam mengaku salah, maka kita siap mengambil langkah-langkah untuk menghindari terulangnya dosa atau kesalahan tersebut. Tadi, uang belanja dipakai buat hobi pribadi. Saat saya benar-benar mau tunjukkan pertobatan, maka contohnya saya akan memutuskan, memilih nggak memegang rekening untuk setahun misalnya. Biar istri saya atau anak saya yang sudah dewasa pegang rekening. Saya memutuskan untuk tidak pegang rekening bank yang isinya uang belanja tadi. Kita mengambil langkah-langkah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar bertobat. Bahwa pengakuan bahwa kita bersalah itu keluar dari hati yang bertobat. Hati yang sungguh sadar melukai hati Allah dan menyesal sehingga mau berbaik kembali dengan Allah. Dari hati seperti itu akan keluar pengakuan salah yang tulus pada pasangan atau sesama. Di situ kita akan lihat rekonsiliasi yang sejati, bukan yang diada-adain. Kan bisa ya minta maaf, sepertinya akur lagi, tapi enggak. Sebenarnya enggak. Ya udah jaga jarak terus. Banyak suami istri seperti itu kan. Sepertinya akur di luar, tapi terus jaga jarak. Karena rekonsiliasi yang sejati nggak pernah terjadi. Karena mungkin salah satu pihak tulus, baik yang ngaku dosa atau yang beri pengampunan, salah satu pihak mungkin tulus, sangat mungkin tulus. Tetapi satu pihak saja nggak cukup, harus dua-duanya. Saat istri salah, ngaku salah, suami memberi pengampunan tulus. Sebaliknya, saat suami salah, minta ampun, minta maaf secara tulus, si istri mengampuni secara tulus. Maka sebesar apapun kesalahan, bahkan yang mungkin di luar nalar manusia, kesalahan-kesalahan yang membagongkan seperti selingkuh, itu enggak menjadi alasan untuk kemustahilan sebuah rekonsiliasi. Tetapi tentu tadi ada syaratnya. Ada kondisi di mana rekonsiliasi sangat mungkin terjadi di dalam perkenanan Allah saat dua pihak yang
minta ampun, yang beri pengampunan sama-sama tulus. Nggak ada yang palsu. Satu aja palsu, maka relasi pasti tetap berjarak. Sekali lagi, hubungan suami istri antar sesama pasti berjarak jika tidak ada dua ini dalam kesejatian. Puji Tuhan, kiranya kita belajar. Terakhir adalah pengakuan dosa disertai dengan permintaan maaf. Dengan permintaan maaf yang eksplisit, yang secara jelas dinyatakan, maka pasangan atau sesama yang sudah terluka, yang menjauh dari kita, kan orang bodoh ya, yang dekat-dekat aja. Kita aja ngelihat orang gila bawa tongkat, kita menjauh, ya iya, masa iya kita mendekat. Saat dilukai, pasti kita akan mundur, jaga jarak. Tapi saat si orang yang melukai kita melihat, kita bisa lihat kesungguhan hatinya, mau kembali berhubungan, maka kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah dimaafkan, diampuni dosanya oleh Kristus, kita akan melihat kesungguhan dia untuk kita dekat lagi. Dan dia makanya nggak ada yang mustahil. Kita lihat saat salah satu pihak misalnya berselingkuh, kok bisa ya mesra banget lagi? Kita percaya itu semua karya Roh Kudus. Saat dua hati, sebesar apapun kesalahannya, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan karena mereka sadar berdosa kepada Allah dan menyesalinya, sungguh-sungguh menyesalinya, maka dua orang ini sebesar apapun dosa bisa jalin relasi yang semakin hari semakin indah, intim. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, kiranya pembelajaran kita di pagi hari ini kembali melengkapi kita. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Biarlah pembelajaran kita pagi ini kita bisa membangun rumah tangga kita lebih lagi intim, lebih bisa saling menerima, memaafkan satu sama lain bila ada permasalahan di dalam rumah tangga kita. Terlebih juga dengan sesama gitu ya. Udah banyak poin-poin yang tadi diterapkan sama Bung Semi, biar itu boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini, biar boleh memberkati banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar Tuhan kami boleh benar-benar mengampuni dengan Tuhan Yesus, dengan tulus Tuhan, dengan penyesalan dosa kami dan tidak akan kami ulang Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, biar kami dalam berelasi, dalam berumah tangga suami istri, kami semakin mengerti Tuhan satu sama lain. Kami boleh mengampuni sesuai dengan apa yang Kau ajarkan melalui kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus boleh memberkati banyak orang Tuhan. Teman-teman kami yang mendengarkan boleh diberkati, boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu selalu Tuhan. Pakai terus Tuhan Yesus hamba-Mu menjadi berkat. Oh Tuhan Yesus, lebih hari lebih heran dan nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.